Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syah dari kelas D NIM 200701501146. Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa, yang memberikan limpahan rezeki apabila kita meminta, dan bersyukur serta senantiasa mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya nikmat, kesempatan, nikmat ilmu dan nikmat lainnya yang sangat banyak sehingga saya dapat mempresentasikan materi pendidikan agama Islam di semester genap ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada dosen-dosen kami, orang tua saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama dalam pendidikan agama Islam. Materi pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pertama kita melangkah di bagian A. Definisi pendidikan agama Islam. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki yang pertama, kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, agama adalah din. Dalam bahasa Arab, din berasal dari kata dana, yaitu yadinu dinan, yang berarti tatanan, sistem, atau tata cara hidup. Jadi, din ini berarti tata cara hidup. Secara terminologi, agama adalah suatu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya, pengertian Islam. Secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu S atau sin, L atau lam, M atau mim, yang bermakna dasar selamat atau salama. Mengapa pendidikan agama Islam harus diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama itu adalah sebagai landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua, agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dalam Quran surah Ali Imran ayat ketiga. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Yang ketiga, agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Yang keempat, agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis,
dan bersikap rasional. Dalam mata kuliah pelajaran agama Islam, terdapat sumber psikologis yang dapat kita telaah. Karena secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, dan juga atau ateis, tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Teis adalah orang yang percaya pada teisme. Teisme merupakan iman dan kepercayaan akan adanya Tuhan atau makhluk ilahiyah. Teis meyakini keberadaan Tuhan sebagai makhluk tertinggi dan pencipta alam semesta. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak bersyarat dan tidak dipertanyakan kepada Tuhan beserta dengan sifat-sifatnya. Ateisme berarti ketidakpercayaan akan adanya Tuhan dan pada apapun yang bersifat ilahiyah. Ketidakpercayaan mereka didasarkan pada tidak adanya bukti akan adanya Tuhan serta sains yang tidak bisa memverifikasi adanya sesuatu yang bersifat ilahiyah. Orang ateis tidak memiliki iman dalam bentuk apapun. Mereka percaya bahwa hidup adalah sebuah proses di mana tidak ada ruang untuk keberadaan Tuhan. Hal ini berkaitan dalam ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah atau membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jasiyah Surah ke-45 ayat 23. Dalam sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yang pertama itu Pancasila. Itu sumber pertamanya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Baik, itu tadi materi pertama tentang bagaimana dan mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Baik, saya lanjutkan ke materi kedua. Baik teman-teman, sekarang kita melangkah ke materi kedua. Bagaimana manusia bertuhan? Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality. Berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Spiritualitas adalah kepercayaan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan. Bagian selanjutnya, mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Yang pertama itu agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Spiritualitas juga membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik,
sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Bagian ketiga, sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang adi kodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau fitrah mukhallaqah. Manusia secara nasyur dapat merasakan yang gaib karena dalam dirinya ada unsur spirit. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Hal ini terkait dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Selanjutnya sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya Lathaif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah latifah. Roh adalah latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-haqiqah. Hal ini terkait dalam firman Allah dalam surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Baik, setelah itu kita melangkah ke materi ketiga. Baik, materi selanjutnya, materi ketiga. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Dalam Islam, kebahagiaan itu bisa juga kita sebut dengan sa'adah, yang berarti bahagia. Dalam kitab Mizanul A'mal, menurut Al-Ghazali, bahagia terbagi dua, yaitu pertama kebahagiaan hakiki. Dari mana sih kebahagiaan hakiki itu? Yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, kebahagiaan majasi. Apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan majasi? Yaitu kebahagiaan duniawi yang fana atau tidak abadi. Selanjutnya, apa sih alasan manusia harus beragama? Yang pertama alasannya itu dengan hidup beragama, manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Yang ketiga, dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Dan yang keempat, dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah
Di saat mempunyai masalah dengan beragama, manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Hal ini berkaitan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas ialah manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidillah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Dan bagaimana cara meraihnya? Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Baik, itu tadi materi ketiga. Kita lanjut ke materi keempat, yakni mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, aslama yuslimu islaman. Islam dapat diartikan tunduk dan patuh, atau khada'a, khudu wa itaslama, itislam. Berserah diri, menyerahkan dan memasrahkan. Sallama, taslim, mengikuti, atau atba'a, itba. Menunaikan, menyampaikan, atau ada ta'diyah. Masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian, atau dakhala fi al-aslam au al-silm au al-salam. Iman diambil dari kata kerja amana, yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Dapat diartikan juga membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Ihsan yang terbaik adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Ini terkait dalam surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan, dan Dia Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, insan dan kamil. Insan berarti manusia, dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil, yakni jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Karakteristik insan kamil atau ciri-ciri insan kamil. Yang pertama itu berfungsi akalnya secara optimal. Yang kedua, mampu menciptakan budaya. Yang ketiga, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang keempat, berakhlak mulia. Dan yang kelima, berjiwa seimbang. Nah, dalam insan kamil terdapat beberapa tingkatan. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawassut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Yang tiga, tingkat terakhir atau al-khitam.
Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Contoh Nabi dan Rasul. Baik, itu tadi materi keempat. Kita sambung ke materi kelima. Baik, kita melangkah ke materi kelima. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? Istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para, yang artinya di sebelah ataupun di samping. Dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model ataupun arketif. Paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qardawi, tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama itu meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Selanjutnya itu langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam membentuk paradigma Al-Quran menurut Ismail Razi Al-Faruqi. Yang pertama, harus menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintetis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Selanjutnya itu mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Hal ini berkaitan dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawab. Ibnu Sabil dan hamba sayamu, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi saya atau presentasi saya tentang 5 materi dalam pengetahuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.